Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Baiklah ikhwah janallahu alaikum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Kita masuk pelajaran yang ke-67 yaitu Qiyamul Lail. Qiyamul Lail atau biasa disebut dengan salat malam. Salat malam. Ketahuilah saudaraku rahimanillah wa yakum ajmain, salat malam merupakan ibadah yang sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, yang Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang mengerjakannya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan pahala yang besar, keutamaan yang agung bagi orang-orang yang senantiasa menjaga salat malam. Di antaranya dalam surat As-Sajdah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di ayat 16, Allah berfirman, tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan tatajafa junubuhum 'anil madaji, lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur karena mengerjakan salat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yad'una rabbahum, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rasa khauf, dengan rasa takut akan azab Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tama'a, dan mereka tamak dengan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan mereka, lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur karena mengerjakan salat malam. Begitu juga dalam surat Az-Zariyat ayat 17 sampai 18, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kanu qalilan minal laili ma yahja'un, mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, wabil ashari hum yastaghfirun, dan di akhir malam atau di waktu sahur mereka senantiasa mohon ampun, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara ayat-ayat yang berkaitan tentang pujian Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang senantiasa mengerjakan salat malam. Begitu juga di dalam hadis yang diterima Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram wa afdhalus salati ba'dal faridah salatul lail, akhrajahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seutama-utama puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Allah Muharram, dan seutama-utama salat setelah salat wajib adalah salat malam. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat malam, sebagaimana sudah kita sebutkan pada pelajaran yang lalu. Bahwasanya ada salat rawatib yang mengiringi salat wajib, yang keutamanya Allah Subhanahu Wa Taala akan bangunkan rumah di surga barang siapa yang mengerjakan salat rawatib sehari semalam yang jumlahnya 12 rakaat, sebagaimana diriwayatkan dari Ummu Habibah, dan 10 rakaat yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Dan ternyata dari
Salat rawatib tersebut ada yang paling utama, yaitu salat 2 rakaat sebelum subuh. Nah, di antara salat-salat sunnah tersebut ada yang lebih utama lagi, yaitu salat malam, yaitu salat malam. Yang kata Nabi SAW, afdolus salati ba'dal faridoti salatul lail. Salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat malam. Begitu juga keutamaan yang lain, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, Nabi SAW bersabda, "Idza aiqadha ar-rajulu ahlahu fa shallaya rak'ataini jami'an, kutiba minadz zakirin Allah katsira wadz zakirat." Akhrajahu Abu Daud wa sahhahahu Al-Hakim wa sahhahahu Al-Albani fi Mishkatil Masabih wa dzakara tashihuhu anil Hakim wal Zahabi wan Nawawi wal Iraqi. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Nabi SAW bersabda, jika seorang suami membangunkan istrinya kemudian mereka berdua salat 2 rakaat, maka akan ditulis sebagai orang yang berzikir, yang banyak berzikir pada Allah dari laki-laki maupun dari kalangan wanita. Nah, di sini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, disahihkan oleh Syalbani dalam Mishkatul Masabih, dan disebutkan juga tentang kesahihan hadis ini oleh Imam Hakim, Imam Az-Zahabi, Imam Nawawi, dan Imam Al-Iraqi. Jadi di sini disebutkan bahwasanya orang yang senantiasa salat malam akan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang senantiasa berzikir. Orang yang senantiasa berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, baik laki-laki maupun wanita. Dan banyak hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan salat malam ini. Kemudian tujuan salat malam ini lebih ditekankan lagi bila masuk di dalam bulan Ramadan. Sangat dianjurkan, sangat ditekankan lagi ketika masuk bulan Ramadan. Jadi kalau misalnya bulan Ramadan, Qiyamul Lail itu disebutnya salat tarawih. Kalau di bulan-bulan biasa, Qiyamul Lail itu disebutnya salat tahajud. Jadi salah kaprah kalau misalnya ada orang yang mengatakan salat lail dengan salat lail atau salat tahajud berbeda dengan salat tarawih. Karena hakikatnya sama, yaitu salat malam. Cuma beda waktu. Kalau sholat tarawih di bulan Ramadan, kalau sholat tahajud di bulan-bulan yang lain. Jadi hanya waktunya saja yang membedakan, hakikatnya sama, tata caranya sama, jumlah rakaatnya sama. Tidak ada bedanya, hanya perbedaan waktu dan nama saja. Ketika di bulan Ramadan lebih ditekankan lagi untuk melakukan sholat malam atau sholat lail. Sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraghibu fi qiyami Ramadan min ghairi an ya'mura fihi bi azimatin fayaqulu man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi." Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yuraghibu fi qiyami Ramadan. Yuraghibu itu sangat menganjurkan salat malam di bulan Ramadan. Min ghairi an ya'mura fihi, tanpa memerintahkan dengan keras. Artinya tanpa mewajibkannya. Fayaqul, kemudian Nabi SAW mengatakan, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Barang siapa yang qiyam Ramadan, melaksanakan salat malam di bulan Ramadan karena dasar iman dan ihtisab, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Begitu juga dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi serta Imam An-Nasa'i. Saudara rahimanillah wa iyyakum ajmain, di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam menganjurkan sangat sangat dianjurkan atau sangat menganjurkan sekali
untuk melakukan qiyamul lail, salat malam di bulan Ramadan. Kenapa? Karena ada hikmahnya, ada ajar, pahala yang besar, yaitu man qoma Ramadan imanan wahtisaban, dengan dasar dua tadi, iman dan ihtisab. Dengan dasar iman dan mengharapkan pahala, maka apa natijahnya? Apa hasil yang didapat? Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, yang dimaksud dengan gufron artinya satr atau sitr. Allah Subhanahu wa taala akan tutup tuh dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala tidak akan ungkit-ungkit dosa kita. Sehingga ketika nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan tutup semua dosa kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa kita. Dan kita tahu bahwasanya tidak ada manusia yang lepas dari yang namanya dosa. Pasti pernah melakukan dosa dan maksiat. Siapa di antara manusia yang tidak melakukan dosa dan maksiat? Pasti semuanya pernah melakukan, kecuali para nabi dan rasul yang mereka maksum, yang mereka terjaga dari dosa dan maksiat. Oleh karena itu ganjaran bagi orang yang senantiasa melakukan salat malam di bulan Ramadan dengan dasar iman dan ihtisab. Ini dua nih. Iman, beriman karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Bukan karena trending, bukan karena ikut-ikutan, oh lagi bulan Ramadan, ayo salat daripada di rumah sendirian. Nah, berarti dia cuma ikut-ikutan tuh. Bukan karena dasar iman atau mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bulan Ramadan lebih ditekankan lagi salat malam. Walaupun hukumnya sunnah saja, tidak wajib, tapi sangat ditekankan, sangat dianjurkan untuk melakukannya. Jangan sampai kita meninggalkannya karena alasan dunia. Ustadz, kalau nggak bisa di masjid bagaimana? Ya, sholat di rumah nggak apa-apa. Kalau ada uzur, uzur misalnya sakit atau misalnya hujan lebat sehingga memudorotkan. Kalau misalnya kita keluar, hujan lebat disertai angin puting beliung yang bisa mengkhawatirkan mudorot jika kita keluar rumah, maka boleh di rumah ya. Atau sedang sakit, maka boleh dilakukan di rumah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian jumlah rakaatnya berapa? Jumlah rakaatnya salat malam minimal 1 rakaat dan maksimal 11 rakaat. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rak'atan. Yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Thumma yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Thumma yusalli salasan. Qalat Aisyatu, qultu ya Rasulullah, atanamu qabla an tutir? Qala ya Aisyah, inna 'ainayya tanamani wa la yanamu qalbi. Muttafaqun alaihi. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, maka Rasulullah SAW tidak pernah menambah. Maka Rasulullah yazid, maka Rasulullah SAW yazidu. Rasulullah SAW tidak pernah menambah salat, maksudnya salat malam, fi Ramadan wala fi ghairihi, di bulan Ramadan ataupun di bulan yang lainnya, ala 11 rak'atan, lebih dari 11 rakaat. Lebih dari 11 rakaat. Artinya Nabi SAW biasanya melakukan salat malam itu maksimalnya 11 rakaat. Yusolli arba'an, kata Aisyah, salat 4 rakaat, fala tas'al, jangan tanya an husnihinna wa tulihinna, jangan tanya tentang bagusnya dan panjangnya salat Nabi. Ingat, salat yang dimaksud dengan 4 rakaat ini ditafsirkan oleh hadis Abdullah bin Umar bahwasanya salatul laili masna. Salat malam itu 2 rakaat. Artinya 2 rakaat salam,
bangun 2 rakaat salam, kemudian Nabi istirahat karena panjang. Sholatnya Nabi panjang. 1 rakaat bacanya Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa 5 juz. Bayangkan 1 rakaat, subhanallah. Kalau kita jadi imam sholat tarawih bacanya Al-Baqarah, jamaahnya udah batuk-batuk. Kepanjangan, baru alif lam mim batuk. Waduh, panjang nih, kan begitu. Maka ketika kita jadi imam, maka lihat makmum. Di belakang ada orang tua, ada anak-anak, ada orang yang punya kebutuhan. Maka sesuaikan dengan apa? Dengan keadaan makmum. Kalau makmumnya rata-rata orang awam, jangan panjang. Jangan panjang-panjang. 1 rakaat baca setengah halaman bagi mereka itu sudah panjang. Apalagi kalau bacanya sampai 1 lembar, 2 lembar, subhanallah. Kalau di kalangan orang awam itu sangat panjang. Sangat panjang. Sangat panjang. Maka perhatikan, jangan sampai kita malah membuat fitnah. Jangan sampai kita malah membuat fitnah. Dan juga jangan terlalu cepat sehingga meninggalkan yang namanya rukun tumakninah. Nah, ini sholatnya bisa tidak sah ya. Nah, Nabi SAW sholatnya sendirian. Bahkan pernah ikut Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, pernah ikut sholat bersama Nabi sholat malam. Kata Abdullah bin Abbas, Nabi baca surat Al-Baqarah. Kata Abdullah bin Abbas, paling 100 ayat ruku. Ternyata Nabi lanjut sampai selesai. Kata Abdullah bin Abbas, paling surat Al-Baqarah saja. Ternyata lanjut Ali Imran. Subhanallah. Kata Abdullah bin Abbas, paling Ali Imran saja. Setelah Ali Imran lanjut An-Nisa. Subhanallah. Kata Abdullah bin Abbas, saya sudah terbetik dalam hati saya ingin membatalkan sholat saya. Capek. Karena Abdullah bin Abbas masih kecil waktu itu, umur 10 tahun atau 12 tahun. Dalam hati saya ingin membatalkan sholat karena panjang sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai selesai surat An-Nisa. Bayangkan Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa itu sekitar 5 juz lebih, 1 rakaat. Begitu juga dituturkan hal yang sama oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika Nabi SAW ini di luar Ramadan ya, di luar Ramadan. Nabi SAW pernah sholat di suatu malam, kemudian Abdullah bin Mas'ud melihat. Abdullah bin Mas'ud melihat kemudian ikut sholat. Waktu itu Abdullah bin Mas'ud pun masih kecil ya, umur 10 tahun, 12 tahun. Ternyata Nabi membaca surat Al-Baqarah. Kata Abdullah bin Mas'ud, tidaklah Nabi membaca surat Al-Baqarah ketika ada ayat yang mengandung doa. Nabi SAW berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidaklah mendapati sebuah ayat yang mengandung tasbih, Nabi bertasbih. Dan tidaklah ada suatu ayat yang mengandung ancaman, Nabi minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Surat Al-Baqarah dibaca secara lengkap. Kemudian setelah itu Nabi SAW membaca surat An-Nisa. Sama, tidaklah mendapatkan ayat yang mengandung doa, Nabi berdoa. Ada ayat yang mengandung tasbih, Nabi bertasbih. Ada ayat yang mengandung minta perlindungan, Nabi minta perlindungan. Setelah An-Nisa selesai, lanjut Ali Imran. Dari sini kita bisa ambil pelajaran, boleh baca ayat dalam Al-Quran walaupun tidak urut. Kalau dalam hadisnya Abdullah bin Abbas urut Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Dalam hadisnya Abdullah bin Mas'ud tidak urut, dari Al-Baqarah loncat An-Nisa, balik Ali Imran. Kan seharusnya Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, kan begitu, sesuai urutan nomor surat. Tapi Nabi SAW di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Ini hukumnya boleh. Ini menunjukkan bahwa boleh kita baca surat-surat yang tidak berurutan di dalam sholat, di dalam sholat. Kata Abdullah bin Mas'ud, saya sudah suuzon, ingin membatalkan sholat saya karena saking panjangnya sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini contoh saja bagaimana sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu malam, sangat panjang. Jadi yang dimaksud dengan 4 rakaat adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sebagaimana hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma
bahwasanya seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW tentang sholat malam Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, sholatul laili masna masna, fa idza khasyiya ahadukumus subha shalla rak'atan wahidatan tutiru ma qad shalla, muttafaqun alaihi. Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Kata Nabi SAW, artinya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jika dikhawatirkan masuk waktu subuh, maka witir 1 rakaat saja. Maka witir 1 rakaat saja. Ini riwayatnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi jumlah rakaat salat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah 11 rakaat, paling banyak sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Ustaz, kalau misalnya saya mau sholat malamnya lebih dari 11 rakaat, 23 rakaat, boleh tidak? Ya boleh saja, silahkan. Silahkan. Nabi SAW sholat 11 rakaat, bacaannya panjang. Kalau mau sholat 23 rakaat, ya bacaannya diringkas, diperpendek supaya tidak terlalu panjang. Sebagaimana dilakukan oleh beberapa kaum muslimin di negeri kita, sholat 23 rakaat silahkan. Karena sebenarnya dari Nabi SAW tidak ada secara jelas Nabi katakan salat malam hanya 11 rakaat, tidak ada. Tapi yang dilakukan oleh Nabi biasanya adalah 11 rakaat. Nah, kalau kita ingin mendekati sunnah Nabi SAW dalam salat malam, ya kita ikuti 11 rakaat. Bukan berarti kita melarang orang yang mau salat 23, silakan. Karena Nabi tidak tentukan jumlahnya. Mau 23, mau 40, mau 30 silakan. Tapi syaratnya, jangan hilangkan tumakninah, jangan hilangkan rukun, jangan sampai sholatnya ngebut 23 rakaat 7 menit. Bayangkan, subhanallah, sehingga nggak ada tumakninah, rukunnya hilang. Apa yang terjadi kalau tidak ada tumakninah? Maka sholatnya bisa tidak sah. Percuma Anda sholat seperti itu, tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan mungkin bisa berdosa, mempermainkan sholat. Sholat. Wal iyadzubillah, nas'alullah salamata wal afiyah. Yang bagus gimana Ustaz? Yang bagus hendaknya rukun-rukun sholat terpenuhi, jangan sampai hilangkan. Sholat 11 rakaat tenang, bacaannya tartil dan tidak terlalu lama. 11 rakaat, kalau kita misalnya 1 rakaat kita baca setengah halaman atau paling banyak 1 halaman, setengah jam selesai. Paling cepat 20 menit. Kalau misalnya kita baca standar 1 rakaat setengah halaman atau 1 halaman. Kalau sholat 23 rakaat standarnya bacanya mungkin 4 baris, 5 baris, ya setengah 35 sampai 40 menit selesai. Jadi silakan. Boleh 11 rakaat, boleh 23 rakaat, terserah. Karena Nabi SAW tidak tentukan secara pasti jumlahnya berapa. Hanya kebiasaan yang dilakukan Nabi 11 rakaat. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Maka Rasulullah yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi." Lihat nih, kalimat wala, maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi. Nabi tidak pernah menambah, kata Aisyah. Aisyah istrinya. Nabi sholat malam di rumahnya, jadi paling tahu Aisyah radhiyallahu anha. Nabi tidak pernah menambah sholat malam di Ramadan atau di bulan yang lain. Nah, ini kalimat wala fi ghairihi di garis bawah ini. Dan di bulan yang lain, berarti bulan selain Ramadan juga sama. Jadi salah kalau misalnya ada yang mengatakan beda sholat malam di bulan Ramadan dengan bulan yang lain. Itu kan sholat tarawih. Ini menunjukkan dia tidak paham tentang sholat malam atau qiyamul lail. Jadi yang mendekati sunnah ya 11 rakaat sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun tidak menutup kemungkinan boleh lebih dari itu, karena Nabi tidak tentukan secara dari lisannya Nabi SAW. Hanya saja fiilnya Nabi SAW dilakukan biasanya 11 rakaat. Allahu ta'ala alam bisawab. Kemudian yang selanjutnya juga disyariatkan dikerjakan secara berjamaah kalau sholat malam di bulan Ramadan. Dianjurkan berjamaah, atau sholat tarawih dianjurkan berjamaah. Jika
jika memungkinkan dan dianjurkan kalau sholat tarawih berjamaah. Walaupun boleh sholat sendiri di rumah atau bersama keluarga di rumah. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla zata lailatin fil masjid. Fa shalla bi salatihi nasun, summa shalla minal qabilah fakathuran nasu. Summa ijtama'u minal lailah as-sadisah aw ar-rabi'ah falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma asbaha qala qad ra'aytu alladhi sana'tum wa lam yamna'ni minal khuruji ilaikum illa anni khashitu an tufridu alaikum wa zalika fi Ramadan. Muttafaqun alaihi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW pada suatu malam sholat di masjid. Ini di bulan Ramadan ya. Di bulan Ramadan. Kemudian banyak sahabat yang melihat Nabi sholat kemudian ikut. Pada malam kedua Nabi ke masjid lagi sholat di bulan Ramadan. Kemudian para sahabat pun semakin banyak yang ikut. Pada malam ketiga atau malam keempat para sahabat sudah berkumpul di masjid menunggu Nabi datang. Tapi ternyata Nabi tidak datang ke masjid. Nabi tidak keluar ke masjid. Maka tatkala di waktu subuh tiba, Nabi sholat subuh selesai, Nabi mengatakan, sungguh aku mengetahui, kata Nabi SAW, qad ra'aitu alladhi sana'tum. Aku mengetahui apa yang kalian lakukan, yaitu menunggu Nabi di masjid. Walam yamna'ni minal khuruj, dan tidak ada yang menghalangiku untuk keluar salat bersama kalian. Illa anni khasyitu an tufridu alaikum. Aku khawatir salat malam ini diwajibkan. Kalau didawamkan, khawatir diwajibkan. Nah, ketika salat malam berjamaah insidentil, tidak terjadwal, boleh. Salat di bulan Ramadan ya. Di luar Ramadan, maaf. Di luar Ramadan. Artinya kalau kita sesekali berjamaah dengan istri tidak dijadwalkan, boleh, silakan. Tapi kalau dijadwalkan setiap hari Jumat, salat malam berjamaah di waktu ini, dijadwalkan setiap seminggu sekali, sebulan sekali, ini nggak boleh. Nabi SAW tidak pernah melakukan itu. Khawatirnya malah terjatuh kepada apa? Bid'ah. Ini di luar Ramadan. Kalau di bulan Ramadan, dianjurkannya berjamaah. Dianjurkan berjamaah. Adapun Nabi SAW keluar pada malam pertama, kedua, kemudian ketiga tidak keluar, khawatir diwajibkan. Karena pada zaman Nabi masih hidup, wahyu masih turun. Wahyu masih turun. Jadi dikhawatirkan diwajibkan dan orang-orang berat melakukannya. Hukumnya sunnah saja banyak yang melalaikan, banyak yang menyepelekan, apalagi kalau diwajibkan. Maka ini akan menjadi berat bagi umatnya Nabi Muhammad SAW. Lihat bagaimana rahmatnya Nabi kepada umatnya. Ketika Nabi SAW melihat sesuatu yang dikhawatirkan berpotensi diwajibkan, Nabi SAW tidak keluar. Ini menunjukkan rahmat Nabi SAW. Kemudian juga selanjutnya dianjurkan mengerjakan qiyamul lail bersama keluarga jika memungkinkan, dan kita sudah bahas ayatnya. Jika seorang suami membangunkan istrinya kemudian keduanya sholat berjamaah, maka ditetapkan sebagai orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya hadis Abu Sa'id Al-Khudri, juga hadis dari yang dikeluarkan Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Syalbani rahimahullahu ta'ala. Kemudian pertanyaannya, Ustaz, boleh tidak mengqadha salat malam? Boleh tidak mengqadha salat malam? Jawabannya berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatathu salatu minal lail min waja'in aw ghairihi shalla minan nahari itnatai asyrata raq'atan. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dia mengatakan Nabi SAW apabila tidak salat malam karena sakit atau lainnya, beliau salat 12 rakaat di siang hari. Dan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu disebutkan Nabi SAW bersabda,
man nama an hizbihi minal laili aw an syai'in minhu faqara'ahu fi ma baina salatil fajri wa salatil zuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang lupa wirid, maksudnya salat malam atau sebagian dari malam, kemudian dia membaca antara salat subuh dengan zuhur, mabaina salatil fajri wa salatil zuhri, kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail, seakan-akan dia membacanya di malam hari. Nah, tentu saja ini salat sunnah ya, salat sunnah yang dilakukan di pagi hari, yang 12 rakaat itu di antara salat duha. Dan kita tahu bahwasanya salat duha itu tidak ada batasan rakaatnya, minimal 2 rakaat, dan tidak ada batasan maksimal. Adapun yang menyebutkan Nabi salat 12 rakaat ketika di Fathu Makkah, maka sebagian ulama di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan itu bukan salat duha, tapi itu salat Fathu Makkah. Salat Fathu Makkah. Nabi SAW ketika Fathu Makkah, Nabi salat 12 rakaat. 12 rakaat. Kata para ulama di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itu bukan salat duha tapi salat Fathu Makkah, sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Mekah telah dimenangkan oleh Nabi SAW dan dapat dikuasai oleh Nabi dan kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau misalnya kita terluputkan salat malam, bisa diganti dengan salat sunnah yang lain di siang hari, di antara yang salat duha. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Ini saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang sedikit ini semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan semua yang mendengarkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja. Yang salah murni dari saya pribadi, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.